yaitu bahwa sektor industri manufaktur yang harus kita lihat dan memang sudah dibuktikan sebagai peran sumber dari perekonomian nasional. Ini kita bisa lihat bahwa kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional terus meningkat dan sekarang pada titik 16,1% dan nilai ekspor manufaktur 70,81% dari total nilai ekspor secara keseluruhan nasional. Nah, berkaitan dengan tema yang disampaikan atau yang ditetapkan oleh acara ini berkaitan dengan transformasi struktural dalam konteks sektor manufaktur itu menjadi sangat penting karena apa yang dimaksud dengan reformasi atau transformasi struktural ini berkaitan dengan bagaimana cara kita agar semua kebijakan, semua polisi mengarah kepada penciptaan nilai tambah di Indonesia. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kebijakan yang secara konsisten terus-menerus didorong oleh Bapak Presiden, yaitu hilirisasi, itu merupakan kebijakan yang tepat untuk dapat menciptakan nilai tambah di Indonesia. Jadi pertanyaannya, apa saja challenge atau tantangan yang dihadapi di lapangan terhadap program hilirisasi? Yaitu pertama yang ingin saya sampaikan, challenge-nya adalah sumber daya manusia yang tentu yang kompeten, sumber daya manusia yang punya kapasitas dan juga kapabilitas, dan bisa saya sampaikan bahwa setiap tahun dibutuhkan at least 600.000 tenaga kerja baru untuk mengisi sektor manufaktur, termasuk di dalamnya adalah hilirisasi. Dan kemudian tantangan yang kedua, challenge yang kedua, yaitu perluasan kerjasama internasional untuk membuka pasar ekspor baru. Ini ada dua target besar kita, yaitu Eropa dan juga tentu Afrika. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang sedang, kami kebetulan baru kembali dari Brussels melalui Bapak Presiden, dan disitu banyak dibahas mengenai kepentingan kita segera menyelesaikan perjanjian atau FTA Indonesia EU-CEPA yang tentu akan membawa manfaat yang sangat besar dari kedua belah pihak, khususnya bagi industri manufaktur, agar barang-barang kita bisa lebih mudah dikirim ke Eropa sebagai market yang cukup besar. Afrika juga, negara-negara Afrika merupakan non-traditional market yang juga harus perlu kita ekspor secara serius. Challenge yang ketiga yaitu insentif. Harus investor friendly dan juga harus market friendly, dan yang paling penting kita bisa melakukan benchmarking terhadap negara-negara lain, kebijakan apa saja yang diberikan oleh negara lain sebagai insentif untuk mendorong pertumbuhan manufaktur di negara masing-masing. Kami beberapa saat yang lalu di Brussels juga mengumumkan adanya mengumumkan bahwa pemerintah sekarang sedang melakukan finalisasi terhadap pemberian insentif bagi pembelian motor atau mobil listrik. Nah, ini juga dalam rangka kita mendorong hilirisasi, dan insentif ini juga kita pelajari dari negara-negara lain yang sudah penggunaan motor dan mobil listriknya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jadi insentif ini juga perlu, dan kita perlu melakukan benchmarking terhadap insentif apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, khususnya negara-negara kompetitor. Yang keempat, challenge saya yaitu tekanan dari international trade dan diplomasi. Nikel contohnya bahwa kita digugat di WTO dan kita kalah, dan kita sekarang sedang melakukan banding pada pribadi, tapi tidak membuat program hilirisasi nikel kita kemudian berhenti karena kita akan tetap terus sebagai negara yang berdaulat. Kita juga kemungkinan besar ini tanpa mendahului bahwa Presiden akan mengumumkan larangan ekspor boksit, dan saya kira ini juga akan menjadi hal yang sangat positif. Nanti akan saya sampaikan kenapa boksit penting juga untuk
larang. Hilirisasi ini menjadi poin yang penting, Mbak Safrina, karena selain dia menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan dia juga akan menarik investasi, dan yang paling penting pada gilirannya adalah bisa menciptakan tenaga kerja. Berkaitan dengan Kementerian Perindustrian, sektor manufaktur ada 3 fokus hilirisasi manufaktur. Yang pertama adalah di sektor agroindustri, yang kedua di sektor bahan tambang dan mineral, yang ketiga di sektor yang berbasis migas dan batu bara. Yang menarik, yang merupakan sukses story dari hilirisasi manufaktur di agroindustri, yaitu subsektor kelapa sawit, di mana kita bisa lihat nilai tambahnya begitu jelas, ya, dari pohon menjadi minyak goreng, kemudian nilai tambah 1,36, kemudian ke margarin, nilai tambahnya 1,86, ke fatty acid, nilai tambahnya 1,88, ke surfaktan, nilai tambahnya 2,66, kosmetik, nilai tambahnya 3,88. Dan untuk ekosistem subsektor CPO, ini juga kita telah mencetak atau menciptakan direct tenaga kerja sekitar 2,5 juta dan juga menghidupkan sekitar 21,4 juta secara nasional. Kemudian untuk prioritas hilirisasi tambang dan mineral, kita sudah sampaikan tadi bahwa nikel juga salah satu sukses story, dan nikel ini bisa menciptakan nilai tambah hampir 400 kali lipat. Dan kalau kita bicara soal nikel, selain yang terpenting memang bagaimana kita bisa mendorong electric vehicle, termasuk produksi dari baterai elektrik itu sendiri, tapi juga kita tidak lupa banyak turunan-turunan barang hilirisasi yang bisa kita ciptakan dari nikel, seperti alat kesehatan, alat dapur, industri ketentaraan, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk semiconductor misalnya, semiconductor ini banyak bahan bakunya berasal dari hilirisasi dan dari tambang dan mineral. Oleh sebab itu hilirisasi jadi penting. Jadi Indonesia sekarang sudah punya kemampuan di dalam semiconductor dalam membangun IC design. Sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang sudah mampu memproduksi IC design. Sekarang kami sedang mengarahkan dan mendorong kemampuan Indonesia untuk membangun wafer. Nah, wafer ini kenapa kita sangat optimis bisa membangun wafer, karena bahan baku yang diperlukan, bahan baku yang utama diperlukan untuk membangun wafer atau mencetak wafer ini Indonesia punya banyak. Yes, contohnya siliga, dan kalau nanti bauksit di barang ekspornya ada byproduct dari bauksit yang disebut dengan gallium. Nah, itu juga menjadi bahan baku wafer yang sekarang kita sedang mendorong agar Indonesia bisa dalam waktu singkat-singkatnya memproduksi wafer. Kalau untuk hilirisasi migas, saya kira salah satu contoh proyek yang penting adalah proyek gas yang ada di Bintuni, dan kita berharap dalam waktu yang juga dekat, dari waktu yang singkat, proyek hilirisasi gas ini juga bisa menciptakan atau membuat produk-produk seperti metanol dan juga amonia. Jadi itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Jadi memang hilirisasi itu sangat penting bagi Indonesia, karena memang penciptaan nilai tambah, penciptaan tenaga kerja, dan juga investasi. Terima kasih Mas Abdul. Terima kasih Pak. Jadi mengenai hilirisasi ya Pak ya, dan cara hilirisasi Indonesia, dan juga tadi yang menyebut mengenai sektor dan produk-produk prioritas yang berorientasi ekspor. Dari industri sendiri, apa saja kebijakan yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian untuk pengembangan sektor atau produk prioritas tersebut, Pak Agus, dan bagaimana transformasi struktural ini akan diimplementasikan ke depannya? Jadi sebetulnya dari sejak tahun 2018 ini juga salah satu transformasi struktural, kami sudah menetapkan, kami sudah melaunch program yang disebut dengan Making Indonesia 4.0, di mana kami sudah menetapkan 5 sektor
utama, 5 sektor prioritas, yaitu elektronik, tekstil, makanan minuman, kemudian otomotif, yang kelima petrochemical. Kemudian hadirnya COVID itu lesson learned bagi kita, bahwa kita sebagai negara besar harus memandirikan di bidang kesehatan. Maka dari 5 sektor prioritas industri yang akan kita dorong 4.0, kita tambahkan 2, yaitu alat kesehatan dan juga industri farmaseutika, agar kita mandiri di bidang kesehatan. Dan sejak diluncurkannya program Indonesia 4.0, kita sudah bisa melihat manfaatnya, karena memang selain efisiensi dari proses produksi, ini juga kita bisa melihat adanya penurunan konsumsi energi ya, dari perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan 4.0 di proses produksinya. Penurunan konsumsi energi mencapai ada 4-40%, jadi kita bisa lihat efisiensinya. Juga peningkatan produktivitas 5-22%, dan penurunan cost production 3-78%. Jadi kita konsisten, kita disiplin menjaga 7 sektor prioritas di bidang manufaktur yang saya sampaikan. Nah, saya akan lanjut ke Ibu Ida. Jadi tadi kalau misalkan Bu Sri mengatakan mobilisasi dan juga capaian dari perindustrian di Indonesia, Bu Ida saya ingin bertanya mengenai reformasi struktural bagi tenaga kerjaan di Indonesia. Untuk implementasinya sendiri terhadap reformasi struktural yang telah dilakukan oleh Kemenaker dalam mendorong daya saing tenaga kerja di Indonesia. Karena kita tahu ada prospek ya, relokasi dari perusahaan lokal ke negara emerging market seperti Indonesia, dan ini tentunya ruang yang tidak boleh dilewatkan juga. Dan salah satu poin untuk menarik investasi ini adalah peningkatan produktivitas dan juga value dari SDM di Indonesia. Apa saja strategi yang sudah dilakukan sejauh ini Kemenaker sehingga dapat menarik investasi di dalam negeri? Terima kasih. Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu kami melakukan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, resilient, dan inklusif yang dapat kami lakukan melalui active labor market policies yang secara garis besar terdiri dari reformasi pendidikan dan tenaga vokasi. Kemudian yang kedua, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Yang ketiga, perluasan kesempatan kerja. Yang keempat, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan industrial yang harmonis. Tadi Pak Agus juga menyebutkan tantangan tentang penyiapan sumber daya manusia yang kompeten. Saya kira itu kami jawab. Kami sudah memiliki perpres revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya ingin sampaikan ya, kita punya tantangan. Pekerja di Indonesia ini diisi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Sementara kalau kita lihat profil ketenagakerjaan kita, yang bekerja, maaf yang menganggur, justru mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, SMK, SMA, diploma, dan sarjana. Ini tantangan tersendiri. Jadi Bapak Presiden melihat itu dengan dikeluarkannya Perpres 68 tahun 2021 sebagai bagian dari kerangka regulasi Cipta Kerja, yang isinya poin penting dari Perpres itu adalah satu, prinsip dasar pelatihan vokasi. Prinsip dasar pelatihan dan pendidikan vokasi itu berorientasi kepada kebutuhan dunia usaha, kepada dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan. Tadi kenapa yang nganggur itu pendidikannya tinggi? Karena tidak berkesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Maksud dari revitalisasi ini adalah bagaimana pendidikan dan pelatihan vokasi itu bisa menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri, sebagaimana kebutuhan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pendidikan dan pelatihan vokasi itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, dan swasta. Di sini ada tadi. Jadi Perpres 68 2021 ini kalau kami menyebutnya adalah sebagai Perpres kolaboratif, bahwa pemenuhan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja itu dilakukan oleh pemerintah daerah juga punya tanggung jawab, dan swasta. Kemudian
saya kira persis kebutuhannya adalah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi atau memenuhi kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian kami mengenalkan pembelajaran sepanjang hayat mau tidak mau, karena revolusi industri 4.0 itu mengharuskan mungkin butuh upskilling, bahkan mungkin butuh reskilling. Itu yang makanya diperlukan pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang keempat, dilakukan secara inklusif. Nah, menjawab itu Kementerian Ketenagakerjaan punya 3 skenario, yaitu skilling, kemudian reskilling dan upskilling, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian yang berikutnya adalah kami harus membangun layanan pusat pasar kerja yang merupakan bagian dari penguatan layanan pasar kerja sebagai salah satu kebijakan optimalisasi sistem informasi dan pelayanan pasar kerja. Ya, selama ini memang kita belum memiliki pusat pelayanan informasi pasar kerja yang memadai yang bisa merespon kebutuhan, mempertemukan antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Yang jumlahnya tingkat pengangguran terbuka kita sekarang ada 5,8%. Ya. Kita akan diimplementasikan. Kita sudah implementasi. Kita sudah akhir tahun 2021 kita sudah memiliki pasar kerja yang mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja. Kemudian yang berikutnya kita melakukan perluasan kesempatan kerja melalui saya kira kemudian iklim berusaha sehingga mampu mendorong lebih banyak lagi dana investasi yang masuk, dan dana investasi yang masuk akan menyerap tenaga kerja. Saya kira kalau kerja ini, saya kira bukan kerjanya Kementerian Ketenagakerjaan, tapi kerja kolaboratif antara kementerian dan lembaga dan swasta. Kemudian yang juga harus kami upayakan adalah peningkatan perlindungan pekerja atau buruh dalam relasi industri dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Dari sisi hubungan kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur secara baik bagaimana hubungan kerja itu berdasarkan PKWT, PKWT, dan di situ kita menjamin pekerja kontrak pun diberikan perlindungan sosialnya. Kemudian dari sisi pengupahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini menentukan bahwa upah minimum adalah benar-benar safety net. Kita perkenalkan upah berbasis produktivitas untuk pekerja di atas 1 tahun. Kita sehingga harapannya tidak setiap tahun ribut berkaitan dengan penetapan upah minimum. Benar-benar Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan, kemudian turunannya Undang-Undang Cipta Kerja juga menegaskan bahwa upah minimum adalah safety net untuk bekerja di bawah 1 tahun. Di atas 1 tahun maka perusahaan harus menetapkan struktur skala upah atau upah berbasis produktivitas. Dari sisi jaminan sosial kita juga meningkatkan perlindungan dari risiko kehilangan pekerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memperkenalkan sistem jaminan sosial yang baru berupa jaminan kehilangan pekerjaan. Saya kira ini memang belum terlalu familiar. Implementasinya sudah berjalan sejak tahun 2022, awal tahun April 2022 sudah berjalan. Pekerja yang kehilangan pekerjaan, pekerja yang mengalami PHK dijamin oleh jaminan kehilangan pekerjaan. Di situ ada share dari pemerintah untuk menjamin pekerja yang mengalami putus hubungan kerja. Jaminan ini sudah diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK. Ya. Dari sisi kesejahteraan kita mendorong penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan. Kita juga mendorong memberikan bantuan pemerintah untuk mengatasi beberapa kondisi nasional yang mempengaruhi kemampuan daya beli pekerja kita. Tahun 2020, 2021, 2022 kita memberikan bantuan subsidi upah. Itu sebagai bentuk negara hadir dalam kondisi pekerja mengalami masalah daya beli, pemerintah juga hadir dengan memberikan bantuan subsidi upah. Kemudian yang berikutnya kita meningkatkan dialog sosial, kita memperkuat lembaga tripartit, lembaga Dewan Pengupahan Nasional sebagai bagian kita untuk melakukan dialog sosial. Jadi kita juga melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Ida, tadi itu tentang nasib ketenagakerjaan Indonesia sendiri, dan juga tadi Anda menyebut sedikit mengenai peran Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan
Pendidikan dan SDM Indonesia. Mungkin saya akan kembali kepada Pak Suhasil selaku Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dan juga Ketua Satgas Percepatan Undang-Undang Cipta Kerja Pak Aswan. Pak Aswan, ini saya bertanya, tadi kan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sudah disahkan November 2020 sebenarnya. Sampai saat ini bagaimana implementasinya baik di tingkat pusat maupun daerah? Lalu juga kita melihat revisinya nih Pak, Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah bergulir selama 1 tahun lebih pasca putusan MK sendiri. Bagaimana strategi pemerintah untuk terus melibatkan masyarakat dalam penyusunan revisi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Baik, terima kasih. Pertama ya, Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan tahun 2020. Itu aja sudah merupakan tanda bahwa walaupun kita lagi ngurus pandemi, kita nggak melupakan reformasi struktural di Indonesia. Berikan dulu Mas Sedil mengenai hal ini sangat fundamental. Meskipun kita kena pandemi, terus kita PSBB, lalu kemudian kegiatan ekonomi berhenti, kayaknya rada-rada gelap gitu ya. Tapi pemerintah itu tetap berpikir, Presiden Jokowi tetap berpikir reform struktural harus dilanjutkan. Bahkan di tingkat undang-undang nggak berhenti di situ. Tahun depannya kita keluarkan, ini dari sisi kita ya yang karena Mbak Sabrina nanya sebagai wakil menteri keuangan. Di sisi pajak kita keluarkan undang-undang pajak yang baru 2021. Di sisi belanja negara, sepertiga belanja negara, 25%, 30% belanja negara menjadi transfer, kita keluarkan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang baru di awal tahun 2020. Dan barusan kita keluarkan undang-undang reformasi di sektor keuangan. Tadi Ibu Bapak kita yang bicara dari sektor keuangan tadi membahas. Structural reform nggak berhenti hanya gara-gara krisis, nggak berhenti hanya gara-gara COVID. Nah, sekarang kita lihat yang undang-undang Cipta Kerja yang paling 2020 yang paling senior nih di antara undang-undang yang tadi kalau menurut saya. Tidak ada undang-undang lain yang macam-macam, tapi dari sisi ekonomi kira-kira. Nah, yang undang-undang Cipta Kerja. Setelah undang-undangnya ditetapkan, tebelnya banget, nah gitu ya benar ya, tebelnya banget. Coverage-nya itu luar biasa. Coverage-nya dia kalau saya daftar ya, perizinan usaha, ada soal pajak, ada soal kepabeanan, ada soal pajak daerah dan retribusi daerah, ada soal perumahan, pemukiman, bangunan, jalan tol, rumah susun, lingkungan hidup, kelautan, perindustrian, perkereta apian, rumah sakitan, sumber daya mineral, dan tenaga kerjaan yang memang core-nya, pertanahan, bahkan lembaga pembiayaan dan investasi. Tuh, coba kalau kita lihat keseluruhan itu kan broad base banget. Diturunkanlah namanya undang-undang itu kalau secara birokrasi diturunkan ke berbagai macam peraturan pemerintah. 47 peraturan pemerintah dijalankan. Ini jadi kalau pertanyaan Pak Sabrina, ini Pak jalannya gimana sih undang-undang Cipta Kerja ini? Turunkan jadi aturan yang lebih operasional. 47 peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden. Nah, Mbak Sabrina, kalau turunan pertamanya dari undang-undang, turunan pertama PP, turunan berikutnya peraturan presiden, dan harusnya peraturan menteri berjejer itu berubah. Jadi yang pertama mesti berubah siapa? Birokrasi. Birokrasi mesti berubah. Cara kerja birokrasi itu berubah. Harusnya berubah, mengikuti apa yang kita pikirkan di PP, Perpres, dan peraturan-peraturan menteri yang jadi turunannya. Ini dan peraturan daerah, peraturan daerah harus berubah. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya gimana Pak implementasinya sebagai ketua Satgas sosialisasi, tugas saya adalah memastikan melakukan outreach supaya kementerian-kementerian lembaga dan daerah itu mensosialisasikan hal-hal yang berubah ini. Nah, ini yang kita lakukan selama hampir 1,5-2 tahun terakhir. Tapi kalau sektor ketenaga kerjaan dipegang sendiri oleh Ibu Menada. Kalau sektor-sektor lain biasanya kita outreach, kita pergi ke daerah. Kita tahun 2022 aja kita pergi ke 11 daerah.
29 pemerintah daerah provinsi kita outreach supaya melakukan kegiatan, hadir, ikut, mendengarkan dengan segala macam problema yang kita dengar di lapangan. Tapi, nah ini untuk pertanyaan tadi, secara global kita bisa bilang setiap kali kita datang ke daerah, setiap kali kita lakukan outreach, mungkin sekitar 70% itu percaya undang-undang kita kerja ini akan diubah di Indonesia dan bermanfaat. 70%. Nah, 70% optimis ya Pak ya? 70% optimis. Ini mesti kita jaga di optimisme ini. Tapi, nah tapinya nih, sekitar setengah, 49% mengatakan ini perlu perbaikan. Ini ada yang harus diperbaiki, dan saya yakin yang harus diperbaiki adalah cara birokrasi menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh turunannya ini, serta bagaimana kita menjalankan nanti dunia usaha juga ikut ngeklokkan gitu ya. Ini kan pekerjaan kita semua nih sama-sama, karena kan yang mau kita bangunkan perekonomian Indonesia, yang mau bangun sebenarnya kita. Dan setelah itu 94% itu yakin bahwa ini akan bisa dilakukan. Ini yang pekerjaan rumah kita. Jadi ada 2 satgas yang dibentuk, Satgas Percepatan Investasi, Bapak Menteri Investasi, Satgas Sosialisasi. Yang sebenarnya kita ngomong outreach. Setiap KL itu, setiap kementerian, lembaga dan daerah dia bikin. Karena yang kita yang mesti kasih tahu, kita akan mengubah cara kerja ekonomi Indonesia yang diatur oleh negara, negaranya akan mengubah. Jadi birokrasinya menjadi kunci penting. Ini kita lakukan terus. Udah undang-undangnya 2020, nanti 2023 kita sosialisasi. Karena ini belum selesai, masih banyak pekerjaan rumah kita. Gitu. Baik Pak, jadi the journey doesn't stop ya. Tadi juga Anda menyebut mengenai adanya satgas sosialisasi sendiri ya Pak ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi pun Anda juga menyebut begitu tebalnya Undang-Undang Cipta Kerja karena memang meliputi beragam hal dan lain-lain. Namun sebenarnya mengenai satgas sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak Suam, apa sebenarnya upaya yang sudah dilakukan agar sosialisasi ini benar dapat dirasakan, diketahui dan benar-benar dirasakan manfaatnya betul-betul oleh masyarakat mengenai apa yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak? Karena kita harus lihat beberapa polemik sampai ini harus ada revisi dan lain-lain ya Pak Suam ya. Jadi di Satgas Sosialisasi sebenarnya saya terusin Satgas Sosialisasi itu awalnya tuh ketuanya Pak Mahendra waktu beliau masih Wakil Menteri Luar Negeri. Lalu tahun ini beliau ke OJK, jadi terus dipindah ke saya. Kita bekerja bersama dengan beberapa teman-teman yang beraktif di Satgas Sosialisasi. Di bawah kantor Menko kita itu melakukan outreach kepada kementerian. Satu, outreach kepada kementerian. Kementerian bikin dong diskusi dengan para stakeholder. Kalau seperti di tempatnya Bu Menaker, Pak Menteri Perindustrian ini rapat terus. Apalagi Bu Menaker biasanya rutin benar ini rapat dengan seluruh stakeholder. Jadi kita kalau udah kayak gitu kita pantau aja. Tapi ada beberapa kementerian itu memang harus kita dicolek itu. Kapan bikin Anda di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya punya topik ABC. Topik ABC-nya jadi bikin apakah mau bikin namanya FGD, mau bikin namanya seminar, mau bikin namanya temu dialog atau apa. Dan itu kita dokumentasikan semua sehingga sekarang kita udah punya dokumentasinya yang mengatakan outreach ini apa yang disampaikan masyarakat, apa yang dijawab oleh kementerian dan lembaganya, dan juga apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Itu di tingkat kementerian lembaga. Ada juga di tingkat daerah. Kita pergi ke pemerintah daerah, itu tadi saya katakan tahun ini kita pergi ke 11 kota dan menyelenggarakan acara di 11 kota tersebut sambil menyerap aspirasi. Dan ini semuanya inline dengan undang-undang pembentukan undang-undang nomor 13 yang mengatakan bahwa memang harusnya masyarakat itu didengar. Nah, jadi harus ada proses di mana partisipasi masyarakat itu diperhatikan oleh yang bikin undang-undang. Apa elemen yang pertama? Yang bikin undang-undang itu harus mendengarkan. Kedua, yang bikin undang-undang itu harus mempertimbangkan. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Kalau ada dengar, ada jawabannya. Dan ketiga itu ada
ada keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ini yang secara umum kita mesti latih. Ya, kita mesti latih birokrasi kita supaya bekerja dengan cara seperti ini. Jadi kalau Pak Ketua Kadin datang ke kita bilang ini ada isu ini, itu kita mendengarkan, kita kemudian mengconsider, terutama apalagi kalau datangnya pakai usulan kebijakan ya. Kalau datangnya pakai komplain doang sih biasa kita dengerin. Tapi kalau datangnya adalah komplain plus usulan kebijakan, kita dengarkan, kita kaji dan kita harus consider. Pak, mungkin sebelum saya beralih ke Pak Arsyad untuk melihat gimana jika terjadi dari segi iklim usaha dan aspirasi pengusaha ya. Pak, soal sedikit tambahan saja ya. Kira-kira mispersepsi apa di mana masyarakat yang masih mengenai undang-undang cipta kerja ini? Karena kan benar tujuan dari undang-undang cipta kerja ini sangat baik dan untuk meningkatkan barangkali ekonomi dan juga SDM Indonesia sendiri. Kalau dibilang salah persepsi, mungkin saya bisa bilang nanti saya mau izin ke Pak Menteri Perindustrian dan Bu Menaker, benar nggak nih Pak? Ada satu persepsi yang mengatakan kalau undang-undang udah jadi, PP-nya udah jadi, terus dia jalan sendiri. Jauh dari kayak gitu. Ya, saya rasa, jadi ini bukan masalah substansi sih. Saya yakin ya, di birokrasi kita itu kita tahu persis Indonesia ini harusnya kita tata kayak apa. Kita tahu persis sektor mana yang harus kita kembangkan. Apalagi arahan Bapak Presiden itu very clear. Hilirisasi, gunakan produk dalam negeri, kembangkan energi baru terbarukan. SDM juga. SDM, clear sekali. Kita tuangkan dalam berbagai macam aturan. Itu nggak akan jalan sendiri. Kita mesti nurture, kita mesti lakukan. Nah, lakukan itu ya betul. Jadi perlu disiplin yang tinggi, perlu endurance yang tinggi. Jadi kita terus mengupayakan, tentu baru bisa endurance tinggi kalau seluruh birokrasi kita ngerti apa yang kita inginkan. Dan itu ada dalam peraturan undang-undangan, tapi dia harus dikomunikasikan, disosialisasikan, dijalankan, tentu dengan pengawasan yang baik, pengawasan dari dalam, pengawasan dari sekeliling, dan juga nanti kita tanya teman-teman dunia usaha itu juga ikut sebenarnya mengawasi karena dunia usaha juga perlu memberikan masukan seperti apa kondisi bisnis, kondisi lingkungan usaha yang terjadi di dunia nyata itu dan bagaimana kita harus berbicara. Baik, saya akan beralih ke Pak Arsyad. Bagaimana peran dan strategi dari Kadin sendiri dalam turut serta mendorong implementasi reformasi struktural ini dalam undang-undang cipta kerja? Masih bicara mengenai dari bicaranya transformasi. Tadi saya menanyakan dari Pak Swasta dan juga Pak Menteri bahwa waktu bicara transformasi artinya itu perubahan. Jadi kalau misalnya perubahan dalam konteks perusahaan atau usaha, issue management. Jadi saya selain sekali bahwa satu ini yang harus pertama kita lihat adalah apa sih spirit daripada undang-undang cipta kerja ataupun proses daripada transformasi struktural. Karena undang-undang CK itu adalah salah satu dari produk-produk yang akan keluar dari pemerintah dan juga DPR yang akan melaksanakan transformasi struktural. Nah, balik kepada bicara CK, spirit itu adalah untuk menciptakan lebih banyak pengusaha. Kenapa? Bukannya karena mau membela pengusaha, tapi karena pengusaha itu menciptakan lapangan pekerjaan. Fokusnya menciptakan lapangan pekerjaan yang dimana akhirnya mengurangi kemiskinan. That's the spirit. Ya. Jadi dengan spirit itu berarti ada satu proses bagaimana pertama supaya lebih mudah investasi. Dengan demikian makanya kami mengatakan kita harus punya spirit baru di Indonesia. Maka kami katakan adalah Indonesia Incorporated. Kenapa Indonesia Incorporated? Di sisi pemerintah dan juga dunia usaha harus duduk bersama. Kita harus saling koreksi, bukan hanya ikut-ikut aja dalam pemerintah, tapi di sini kita harus duduk bersama-sama. Karena apa? Kalau bicara transformasi struktural, we are talking about the better of Indonesia. Nah, ini untuk kemajuan kita dan kita percaya bahwa makanya dengan adanya UCK ini kami sangat setuju dan mendorong. Namun pasti tidak sempurna dalam semuanya. Tapi balik ke spiritnya dulu. Spirit itu jelas menciptakan banyak usaha untuk sama pekerjaan dan spirit. Nah, tapi prosesnya orang kan nggak sabar. Dipikir
sesuatu perubahan transformasi itu hari ini ditandatangani undang-undang, besok selesai. Tapi kan nggak segampang itu. Undang-undang Cipta Kerja tadi dijelaskan bahwa turunan kepada ia ada PP, ada KPN, ada segala macam. Belum lagi hubungan dari pusat ke daerah. Jadi saya katakan pada hari ini bahwa kami juga melakukan survei yang ingin tahu bagaimana sih pendapatnya pengusaha. Kalau dibilang tadi masalah bahwa dia like this, semua bukan hanya usaha. Saya melihat masyarakat sangat pro terhadap ini, setuju. Tapi memang selalu habis itu ya, tapi ini belum jadi ya. Mau bikin apa namanya NIB ini susah. Ini nggak kuat. Is happening. Nah, di sisi inilah bahwa di sini kita juga sebagai pengusaha juga harus memberikan dorongan sebagai kader. Juga memberikan kepada pengusaha bahwa ini perubahan ini nggak langsung cepat. Tapi kita harus merangkum apa aja itu kita kampung. Kira-kira apa saja yang akhirnya nanti kita akan berikan kepada bantuan kepada pemerintah. Ini yang kelihatan input dari kami. Ini adalah suatu proses yang namanya berkelanjutan. It's not happening hari ini saja, tapi ini adalah suatu proses yang mana. Jadi secara itu balik pada spirit tadi dan akhirnya ini kerjasamanya semua pihak. Karena setiap kementerian dan yang menjadi isu tadi adalah sumber daya manusia. Kita harus melihat, karena kadang-kadang kita membayangkan semua sumber daya manusia seperti di Jakarta. Tapi yang di Jayapura, yang di mana-mana itu sama. Nah ini kan juga menjadi tantangan sebetulnya sumber daya manusianya. Karena undang-undang itu akhirnya yang melaksanakan manusianya. Plus sistemnya. Nah sistemnya ini juga misalnya contoh sekarang ini masalah OSS masih menjadi suatu tantangan. Karena ada IT sistemnya dan semua. Jadi kita semua kami menyadari dan di sini kerjasama yang penting antara dunia usaha dan pemerintah. Makanya saya katakan spirit of Indonesia Incorporated, karena elemen ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa ekonomi kita naik terus supaya rakyatnya sejahtera. Karena tanpa ada economic growth, nah untuk economic growth, Undang-Undang Cipta Kerja ini menciptakan dua. Satu adalah investasi, tambah banyak uang yang masuk, dengan itu lapangan pekerjaan ada. Kalau ekspornya juga tambah lancar, kita bisa mendapatkan pendapatan baik, yang akibatnya juga nanti tidak ada PHK, sumber daya manusia nanti juga produktivitas tambah tinggi, bicara juga mengenai bagaimana pendapatan untuk bekerja dan lebih baik lagi. Ini sangat saya mengatakan bahwa sesuatu hal yang ada persoalan, saya berpikir sendiri bisa terjadi di Indonesia dalam omnibus law. Tapi PR masih banyak. Jadi kami dari kami dan mengatakan bahwa itu adalah suatu jawaban belum sempurna. Jadi perlu banyak ngobrolnya, banyak gangguin bahwa itu semua yang ada untuk mengganggu dan mengatakan bisa dihindari. Jadi itu, tapi balik lagi change. Saya setuju dengan masalah hasil. Kalau change transformasi berarti yang harus terjadi association management berkreasi semua sumber manusia harus dilakukan. Jadi change ya, it's gonna be a long imperfect journey, tapi itulah yang akan dilakukan sosialisasinya ke depannya. Tadi ada juga menyebut mengenai stakeholders, harus duduk bersama untuk mengantisipasi dan juga mengawal kebijakan ini dan juga manfaatnya untuk sektor Indonesia. Menurut Pak Arsyad sendiri, bentuk sinergi apa yang diperlukan untuk pelaku usaha, pemerintah, dan stakeholders lainnya untuk mempercepat pelaksanaan reformasi struktural terutama meningkatkan iklim usaha. Knowing that di 2023 ini ada begitu banyak tidak pasti dan ancaman ekonomi. Pertama kalau lihat dari dalam cerita dan hasilnya investasi di awal naik ke records. Tahun ini pun 1.200 triliun insya Allah mestinya tercapai. Jadi itu suatu tanda bahwa kepercayaan dari luar ada. Karena waktu kita bicara di G20, dan semua itu yang menjadi salah satu sorotan dunia adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu menjadi potensi yang sangat positif sekali. Jadi investasi dana, saya mau menunjukkan ini. Salah satu yang menjadi kunci keberhasilan itu kembali ke sumber daya manusia. Yang di sini kan tadi Ibu mengatakan kalau sudah ada Kepres yang untuk Kepres yang namanya mengenai vokasi. Yang dimana ini penting sekali karena kita selalu bicara revolusi industri di mana memang harus karena
Industri revolusi industri 4.0, adaptasi terhadap teknologi dan semua itu penting sekali. Namun di other side of the coin, kalau sumber daya manusia tidak siap, bukan terjadi revolusi industri, tapi terjadi revolusi sosial. Karena demografi kita 20 juta semuanya berbeda, pertanyaannya skill apa ke depan. Nah itu yang dijawab oleh vokasi. Nah ini menjadi suatu utama sangat penting sekali. Karena di sini sinergitas di antara kementerian dan juga dari dunia usaha. Yang sekarang kita sudah sepakat semuanya dengan ada keputusan presiden tersebut bahwa is demand on it. Jadi dari sisi dunia usaha mengatakan skill apa sih yang dibutuhkan. Nah tapi untuk membuat mapping daripada yang namanya skill tersebut, pertama kita juga mesti buat dulu ada kesepakatan bersama. In the next 25 years kita mau kemana ya? Mau kemana? Nah itu yang sudah kita lakukan. Iya harus forward looking ya Pak ya. Ada organisasi, mau apa saja lakukan, karena itu refleksi terhadap semuanya. Kalau kita sudah bisa memetakan yang besar dari komunitas dari situ, dia benar-benar bisa membuatnya apa misalnya, teknologi apa yang dilakukan. Jadi demikian kita bisa bicara konkret, bicara universitas untuk membantu research apa yang dilakukan di Indonesia. Lalu dari sisi edukasi, dari skill, dan we can create what kind of skill yang dibutuhkan buat Indonesia untuk depannya, the next 25 years. Dari situ baru bicara ke net zero. Karena kita bicara net zero kan secara industri sektor menggunakan net zero itu apa? Ini juga suatu proses. Nah, sektor berbeda, kita juga harus memiliki posisi ini. Karena saya menjelaskan nanti sumber daya manusia dari konteks barisan, karena balik itu sumber daya manusianya. Bagaimana kita mau itu vokasi yang sukses, kalau enggak kita tidak akan sukses dalam ekonomi kita. Nah, namun di sisi sinergi pada sinergi itu kan sekali lagi disinilah bagaimana nanti bisa harus untuk mengenai kesepakatan of what to do dengan supaya setiap kali pemerintahan ada tidak terjadi perubahan lagi. Yang jadi kalau udah jalan kita naik jalan tiba-tiba mundur lagi, nggak akan selesai. Padahal tujuan kita mau sejahtera rakyat. Di sinilah yang saya lebih menyoroti mengenai bahwa we should have a plan sama-sama. We agree within 25 years. Untuk apa? Tadi bicara soal reform, kita semua sepakat menuju ke sana. Indonesia dari 2045 2030 kita akan orang yang menjadi demokrat. Semua kita sepakati dari situ dan kita bisa sejalan. Karena di sini penting sekali. Kalau Pak di dunia usaha makanya kata-kata sinergi itu penting sekali dan penting sekali bahwa kita mengalahkan ourselves dengan pemerintah dalam konteks regulasi dan transformasi ke depan yang harus dijalankan, tapi tujuannya mau apa? Biar kan sekarang jelas setiap orang bilang semua ekonomi dunia ini pada 2045, 2030 kita harus keluar dari jalan kontrak karena harus punya suatu kejelasan bahwa kita awal apa namanya roadmap itu ada. Kalau enggak, nanti sejarahnya sendiri. This is what we are afraid of dari sisi dunia usaha. Sinkronisasi, sinergi bukan hanya antara dunia usaha, tapi di antara pemerintah, di antara kementerian, dan juga di antara pusat, provinsi, dan daerah. Hal-hal ini harus ada. Kalau enggak, proses transformasi keuangannya akan sulit sukses. Nah itu yang makanya kata-kata sinergi the question itu kata kunci dan di situ kita ingin sekali duduk bersama mendefine itu. Kalau forward looking sampai 2030 sampai 2045 Indonesia keluar dari kontrak 2060 menjadi ekonomi besar keempat dunia. Adakah sedikit closing remarks sebagai harus terlebih dahulu apa saja yang perlu dikawal bersama dari sektorial di Indonesia, industrian terutama untuk mencapai tujuan-tujuan masa depan tersebut untuk Indonesia Pak? Ya, saya kira yang menjadi tugas pemerintah, ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak tadi, ini bisa menciptakan kondisi atau suasana yang benar-benar kondusif agar
bisnis bisa jalan, ya, bisnis dalam konteks kan tentu yang berkaitan dengan manufaktur, kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong manufaktur itu kita siapkan. Sebagai contoh, kami dengan Kementerian Keuangan ketika awal-awal kita ingin mendorong agar rebound dari perekonomian nasional bisa kita percepat. Kami sepakat ketika itu meluncurkan program relaksasi PPNBM untuk sektor otomotif. Kenapa otomotif yang dipilih? Karena memang otomotif ini merupakan sektor yang mempunyai dampak yang begitu luas baik backward maupun forward linkage, dan itu saya kira sudah juga terbukti bahwa dengan berbagai kebijakan termasuk berbagai relaksasi itu bisa membuat rebound atau membuat ekonomi yang cukup baik, dan saya kira itu hal yang harus dijaga, sinergitas koordinasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting, dan kami tentu akan selalu bergerak dan menjadi aspirasi dari dunia usaha. Terima kasih Pak Gus. Mungkin sedikit saja dari Bu Ida dari tenaga kerja dan SDM karena begitu banyak ya PR yang harus dicapai sampai 2020 mendatang, dan tentunya tentang manusia, sumber daya manusia Indonesia. Apa saja yang perlu dikawal dan perlu diperhatikan agar tercapai tujuan jangka panjang Indonesia sendiri. Terima kasih untuk sampai tujuan jangka panjang sampai Indonesia Emas 2045. Syukurnya Indonesia mendapatkan bonus demografi akan kita dapatkan sampai tahun 2030. Jadi saya kira kita harus bisa menjadikan bonus demografi itu benar-benar menjadi bonus. Peningkatan sumber daya manusia menurut saya menjadi suatu keharusan tidak harus, dan ini harus dilakukan oleh semua stakeholder. Tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga dengan sektor swasta. Salah satu yang tadi saya sebutkan, Perpres 98 itu salah satu kolaborasi pemerintah untuk menggunakan semaksimal mungkin bonus demografi dengan peningkatan kompetensi. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak, dan demikian dialog kita pada pagi ini yang sekaligus menutup High Panel sesi 2 pada acara Outlook Perekonomian 2023 yang diselenggarakan oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan sesi diskusinya pada pagi ini. Menteri Perindustrian Pak Agus Bima, terima kasih banyak Pak Agus, Pak Menteri Kerja Ibu Ida Fauzia, terima kasih banyak waktunya, dan Wakil Menteri Keuangan Sekretariat Satgas Bapak Bapak Suhasil.